Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suherman dengan NPM 23402516225 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan soal dari pertemuan ke-9 mata kuliah pengantar akuntansi. Soal dari pengantar akuntansi ini adalah memilih benar atau salah dari suatu pernyataan yang diberikan oleh dosen. Di soal pertama terdapat dua jenis saham yang dapat diterbitkan oleh suatu PT, saham treasury dan saham prioritas. Dan jawabannya menurut saya adalah salah, karena saham tersebut termasuk ke dalam kelompok yang diperdagangkan secara privat maupun secara publik. Di nomor 2, ada pemegang saham preferen dapat ikut serta dalam mengambil keputusan perusahaan. Jawabannya adalah salah, karena hanya pemegang saham biasa yang mempunyai hak suara ini, sedangkan pemegang saham preferen tidak mempunyai hak dalam mengambil sebuah keputusan. Nomor 3, terdapat dua jenis saham preferen, yaitu saham preferen kumulatif dan saham preferen non-kumulatif. Jawabannya adalah salah, karena saham preferen kumulatif dan non-kumulatif bukan termasuk jenis-jenis dari saham preferen, melainkan lebih ke arah sifat. Nomor 4, jika dilihat dari nilai yang ditetapkan oleh suatu saham, terdapat 3 jenis saham. Jawabannya adalah benar, karena jika saham dilihat dari nilai terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada saham dengan nilai normal. Yang kedua ada saham dengan nilai ditetapkan. Lalu yang ketiga ada saham tanpa nilai nominal dan nilai yang ditetapkan. Nomor 5, saham dengan nilai ditetapkan, saham yang disurat, saham ditetapkan dengan nilai nominalnya. Jawabannya adalah benar, karena saham dengan nilai ditetapkan termasuk dalam jenis saham yang kategorinya saham dengan nilai nominalnya. Nomor 6, untuk saham yang bernilai nominal atau nilai yang ditetapkan, akuntansinya sama, yaitu rekening modal saham akan dikredit sebesar nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Jawabannya adalah benar, karena pernyataan di atas merupakan jenis saham dengan nilai nominal. Nomor 7, untuk saham tanpa nilai nominal ditetapkan, rekening modal saham akan dikredit sebesar uang yang diterima. Jawabannya adalah benar, karena jika akuntansinya sama rekening modal saham akan dikredit sebesar nilai nominal yang ditetapkan, disebut dengan saham dengan nilai nominal. Nomor 8, saham preferen kumulatif adalah saham preferen yang jika dividen 1 tahun tidak dibayar, maka jumlah dividen ini wajib dibayar pada tahun-tahun berikutnya. Jawabannya adalah benar, karena saham preferen non-kumulatif adalah kebalikan dari saham preferen kumulatif, yang berarti apabila perusahaan tidak dapat membayar dividen pada tahun tersebut, dapat dibayar pada tahun-tahun berikutnya. Nomor 9, dalam stock split, jumlah modal yang disetor tidak berubah. Yang berubah hanya jumlah lembar saham yang beredar. Jawabannya adalah benar, karena stock split merupakan tindakan menurunkan nilai nominal saham, dan dalam penurunan nilai nominal saham tersebut tidak terjadi transaksi jual beli. Jadi modal dari pemegang saham tersebut tidak berubah. Nomor 10, apabila terjadi stock split, maka dibuat ayat jurnalnya. Jawabannya adalah salah, karena dalam stock split jumlah modal yang disetor tidak berubah, dan hanya jumlah lembar saham beredar yang berubah. Jadi tidak perlu membuat ayat jurnal. Sekian
sekian yang bisa saya jelaskan dari soal pertemuan ke-9 mata kuliah pengantar akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.